Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Sebelumnya, mohon izin memperkenalkan diri. Nama lengkap saya Zahobil Bina Bilqis. Saya dari Program Studi Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan kelas 1B dengan NIM 0201248822. Saya di sini akan menuntaskan tugas video dengan mata kuliah Teknologi Pemupukan. Hai teman-teman semua, sudah tahu belum apa saja macam-macam dari unsur hara dan bagaimana proses penyerapan dari unsur hara tersebut? Kalau kamu belum tahu atau mau tahu lebih lanjut, jangan lupa untuk nonton video ini sampai dengan selesai ya. Hai teman-teman semua, jadi salah satunya aku di sini mengambil salah satu jurnal dengan judul Gejala Defisiensi Unsur Hara Makro pada Tanaman Stroberi Fragaria X Ananassa Dahesni Varietas Dorit oleh Oka Ardiana Banati dan Ari Supriyanto. Diterbitkan oleh Balai Penelitian Tanaman Jeruk dan Buah Subtropika, Jalan Raya Tlekung, nomor 1, Junrejo, Kota Batu, Jatim, dengan nomor 65301, yang jurnal ini dikeluarkan pada Proceeding Seminar Nasional Perhorti 2014 Malang 5-7 November 2014 dengan nomor ISBN 978-979-508-017-6. Oke, teman-teman semua, di pendahuluan yang pertama atau abstraknya, di sini saya dapat menyimpulkan bahwasanya setiap unsur hara mempunyai fungsi dan tingkat kepentingan yang berbeda terhadap pertumbuhan tanaman. Tingkat kecukupan dan kekurangan suatu unsur hara pada tanaman budidaya dapat ditunjukkan melalui gejala fisiologi maupun morfologinya. Gejala defisiensi unsur hara pada beberapa tanaman stroberi khususnya belum begitu banyak diketahui. Kenapa? Itu diciptakannya tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui beberapa gejala yang ditimbulkan akibat adanya kekurangan unsur hara pada tanaman stroberi. Penelitian ini dilakukan di kebun percobaan Kampung Tlekung, Balai Penelitian Tanaman Jeruk dan Buah Subtropika pada bulan Februari sampai dengan Desember 2013. Dilaksanakan di rumah kasa atau screenhouse dengan menggunakan percobaan minus one element, pendekatan berdasarkan pada kekahatan unsur hara dengan cara memantau unsur yang hilang. Dalam percobaan ini dipakai sebagai kontrol adalah pemupukan lengkap. Kemudian yang dipakai sebagai perlakuan adalah pemupukan lengkap yang dikurangi salah satu unsur hara makro. Untuk kontrol C, pemupukan lengkap yaitu N, P, K, Ca, Mg, S, B, Cu, Fe, Zn, dan Mn. Ada 11 unsur hara ya di sini. Proses pemupukannya ada 6 jenis ditambah dengan 5 jadi 11. Sedangkan untuk perlakuan adalah C strip 6, C strip P, C strip K, C strip Ca, dan C strip Mg. Dari hasil penelitian diperoleh hasil bahwa gejala defisiensi unsur hara N terlihat sama dengan kontrol tanpa pemupukan. Kekurangan unsur hara N juga sangat berpengaruh terhadap hasil produksi dan kualitas buah stroberi varietas Dorit dibandingkan dengan kekurangan unsur hara makro yang lain. Nah, karena kita sudah memulai dari abstraknya, so aku bakal langsung jelasin ke bagian bahan dan metodenya. Bahan dan metodenya yang pertama itu tempat dan waktu penelitian dilaksanakan di kebun percobaan Kampung Tlekung, Balai Penelitian Tanaman Jeruk dan Buah Subtropika dari bulan Februari 2013 sampai dengan Desember 2013. Penelitian ini dilaksanakan di rumah kasa. Tadi udah aku highlight ya sebelumnya terkait tempat dan waktu penelitiannya. Selanjutnya, bahan dan alat yang digunakan adalah alat tulis, greenhouse atau screenhouse, timbangan digital. Bahan yang digunakan antara lain pot plastik hitam ukuran 20, kaca 1 mm, label, kantong plastik, arang sekam, aktif, pasir kuarsa, hemikalia, air bebas ion, obat-obatan atau pestisida, dan bahan kimia untuk analisa buah. Oke, baik, selanjutnya kita akan memberitahu, aku bakal ngasih tahu teman-teman rancangan percobaannya itu dilakukan oleh screenhouse dengan menggunakan teknik
minus one element. Nah, itu tekniknya. Missing element teknik, omission trial sama dengan minus one test. Oke, biar teman-teman ngerti arah dari rancangan percobaan atau kegiatan ini, kita bakal langsung ke hasil dan pembahasan. Oke teman-teman, jadi aku bakal ngejelasin terkait gejala fisiologis dari tanamannya. Ini yang kita lihat secara fisik ya teman-teman semua. Gejala fisiologis ini berpengaruh dari perlakuan kita terhadap tumbuhan tersebut, apalagi khususnya stroberi ini. Nah, yang pertama itu gejala defisiensi unsur HRN. Ketika defisiensi unsur HRN ini berkurang, gejala yang tampak pertama adalah pertumbuhan tanamannya lebih kerdir, warna daunnya jadi lebih memerah, hingga pertulangan daun juga jadi warnanya tuh ada merahnya. Persentasenya juga muncul, bunganya yang jauh lebih sedikit, dan ukuran buahnya juga relatif lebih kecil. Selanjutnya, ada gejala defisiensi unsur hara P atau unsur hara fosfor ya teman-teman. Nah, muncul setelah 3 bulan aplikasi. Gejala tersebut yang paling kita lihat pertama kali itu adalah berubah warna menjadi keunguan, dimulai dari tepi daun dengan pola yang tidak merata. Gejala ini terlihat pada daun yang sudah tua. Selanjutnya ada gejala defisiensi kalium, terlihat pada daun yang tua. Nekrosis ringan di tepi daun berwarna kuning agak merah. Gejala hampir sama dengan defisiensi magnesium atau Mg, namun tidak separah pada defisiensi magnesium. Gejala defisiensi Ca baru terlihat setelah 3 bulan aplikasi. Warna daun menjadi kuning di antara pertulangan daun dan tidak mengikuti pola. Daun juga tidak terbakar seperti gejala defisiensi unsur hara K atau magnesium. Gejala tersebut terlihat pada daun tua, namun tidak berakibat kematian pada tanaman. Tanaman tetap terlihat sehat, hanya saja warna daun muda terlihat hijau muda. Selanjutnya ada gejala defisiensi Mg, muncul termasuk dalam tahap awal setelah unsur N. Tanaman menunjukkan gejala awal di daun dengan tingkat keparahan yang tinggi. Daun terlihat seperti terbakar yang dimulai dari tepi daun kemudian menuju ke tengah daun. Gejala awal dimulai dengan muncul warna ungu pada tepi daun kemudian mengering. Gejala diawali dari daun tua, kemudian diikuti oleh daun-daun muda. Gejala kekurangan Mg ini semakin lama dapat menyebabkan kematian pada tanaman loh. Oke, aku bakal lanjut lagi penjelasan terkait gejala defisiensi dari macam-macam unsur hara. Nah, aku mau jelasin terkait pertumbuhan dan produksi buah ketika kekurangan unsur hara yang dibutuhkan. Teman-teman, ini aku bakal nunjukin. Ini merupakan grafik pertumbuhan dan produksi buah. Kita bisa lihat dari minggu ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5, ke-6, ke-7, ke-8, 9, 10, dan 11. Kita bisa lihat ya teman-teman semua dari grafiknya. Ini tinggi tanamannya mulai dari 0 sampai dengan 14 cm. Kita bisa lihat grafik yang paling tinggi pertumbuhan tanamannya itu ada di grafik magnesium. Nah, pemupukan yang diberikan menunjukkan respon terhadap pertumbuhan tanaman sebulan setelah perakuan. Tanaman yang tidak dipupuk dengan unsur N menunjukkan pertumbuhan yang paling rendah. Kita bisa lihat di gambar ke-6. Nitrogen N merupakan hara makro utama yang dibutuhkan dalam jumlah banyak. Oke teman-teman semua, di sini ada salah satu ilmuwan juga yang menyatakan, Supardi tahun 1983 menyatakan bahwa nitrogen merupakan bagian penting dari protein, protoplasma, klorofil, dan asam nukleat. Cashman et al. Dalam Rosciani dan Hillman pada 2022 melaporkan bahwa hanya sekitar 30-50% pupuk N yang diserap tanaman, sedangkan penyerapan besar dibandingkan unsur hara makro yang lainnya. Nitrogen merupakan unsur penting bagi pertumbuhan tanaman, terutama pada fase vegetatif. Saat fase ini terjadi 3 proses penting, yaitu pembelahan sel, pemijangan sel, dan tahap pertama diferensiasi sel yang berhubungan dengan perkembangan akar.
daun dan batang yang baru, Haryadi dalam Adiswoyo 2001, kekurangan unsur hara nitrogen menyebabkan tanaman stroberi menjadi kerdil, pertumbuhan yang terhambat, dan menjadi kuning kemerahan. Respon pertumbuhan yang ditunjukkan hampir sama dengan tanaman yang tidak dipupuk sama sekali. Tinggi tanaman stroberi setelah 4 bulan perlakuan yaitu 6,30 cm, hampir sama dengan tanaman kontrol tanpa pemupukan, yaitu 6,78 cm. Sedangkan tinggi tanaman yang tidak dipupuk oleh unsur Mg yaitu 10,98 cm dan Ca 11,88 cm, menunjukkan respon terhadap pertumbuhan tinggi tanaman yang bagus, bahkan melebihi kontrol pemupukan lengkap 8,15 cm. Hal ini mengindikasikan bahwa unsur Mg dan Ca bukan menjadi faktor penghambat dalam pertumbuhan tinggi tanaman stroberi. Untuk pertumbuhan tanaman yang tidak dipupuk dengan unsur P dan K menunjukkan respon pertumbuhan tinggi tanaman yang sama dengan kontrol pemupukan lengkap, yaitu 8,05 cm, tanpa pemupukan P dan 8,28 tanpa pemupukan K. Harjon et al. Pada 2009 juga melaporkan bahwa kalium berpengaruh nyata meningkatkan tinggi tanaman, panjang cabang, dan jumlah daun pada tanaman manggis. Menurut Brady 1990, kekurangan K pada tanaman dapat mengurangi juga produksi daun loh teman-teman. Bentuk daun yang menjadi abnormal, menunjukkan gejala klorosis, muncul warna kuning di pinggir daun dan daun jadi keriting. Ini aku bakal nunjukin tabel 1 keragaman tanaman stroberi akhir perlakuan, tinggi tanaman T, jumlah stolon JS, jumlah bunga JBU, dan jumlah buah itu JBH selama 4 bulan percobaan. Jadi kita lihat. Nah, ini dia hasil dari tabelnya. Teman-teman bisa lihat, diketahui bahwa perlakuan pemupukan minus 1 unsur hara pada tanaman stroberi menunjukkan beda nyata terhadap parameter tinggi tanaman. Jadi, semua unsur hara itu saling berpengaruh ya, teman-teman semua. Nah, karena tadi kita udah lihat perbedaan tinggi tanaman dan ini benar-benar berpengaruh banget dalam proses pertumbuhan tanaman. Dan secara fisiologisnya memang benar-benar beda banget ya ketika kita kekurangan salah satu unsur hara. Jadi unsur hara itu benar-benar harus saling melengkapi satu sama lain, dan ketika kita kekurangan satu unsur hara, pasti pertumbuhan atau perbedaannya itu bakal kerasa banget. Jadi pemupukannya harus benar-benar benar dan tepat sesuai dengan dosis yang dibutuhkan. Dan kesimpulannya juga teman-teman semua, kita bisa lihat ya perbedaan secara signifikan dari berbagai macam unsur hara yang kita udah sebutin sebelumnya. Tadi ada 11 unsur hara ya teman-teman semua. So, ketika kita kekurangan unsur hara N, itu perbedaannya paling signifikan dan beda banget sama unsur hara makro yang lainnya. Ketika kita kekurangan unsur hara N, itu perubahannya mulai dari tanamannya jadi lebih kerdil, bunganya jadi lebih sedikit, dan itu benar-benar berpengaruh juga untuk hasil proses panen nantinya. Dan tadi aku udah jelasin terkait macam-macam unsur hara, mulai dari 11 unsur hara makro dalam tanaman stroberi dengan varietas Dorit. So, selanjutnya aku bakal jelasin lebih lengkapnya terkait proses penyerapan dari unsur hara tersebut, dan fokusnya masih tetap tanaman stroberi. Ya, jangan lupa untuk simak ke video selanjutnya ya. Baik, selanjutnya ada jurnal selanjutnya yang aku bakal ngasih tahu juga pengaruh varietas pada berbagai konsentrasi pupuk daun terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman stroberi Fragaria sp. Dalam hal ini kita bakal lihat nih proses penyerapan dari unsur hara itu sebenarnya signifikannya berbeda dan prosesnya tuh gimana. Kita bisa lihat ya teman-teman. Ini penulisnya adalah Ria Megasari dari program studi agroteknologi Fakultas Pertanian dan Ilmu Perikanan Universitas Pahuato, Indonesia. Dan penelitian ini berlangsung dari bulan Januari sampai dengan April 2016 di Desa Laning, Kecamatan Uluwere, Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan. Penelitian ini dilaksanakan dalam bentuk percobaan rancangan petak terpisah atau RPT yang terdiri dari 2 faktor. Faktor pertama sebagai petak utama adalah varietas yang terdiri dari 3 taraf,
yaitu varietas Longconi, varietas California, dan varietas Rosalinda. Faktor kedua sebagai anak petak adalah konsentrasi pupuk daun atau grain K yang terdiri dari 5 taraf adalah konsentrasi yaitu dengan kontrol 2,5 G1-1, 5 G1-1, 7,5 G1-1, dan 10 G1-1. Sehingga terdapat 15 kombinasi perlakuan yang diulang sebanyak 3 kali dengan total unit percobaan 45 unit. Dan ini ada bahan dan metodenya. Bahannya ini yang digunakan pada penelitian ini adalah bibit anakan strawberry varietas Longconi, varietas California, dan varietas Rosalinda. Karung diameter 50 cm, volume 25 kg, tanah, pupuk kandang, kambing, dan pupuk daun grain K yang diproduksi oleh PT Tanindo Intertrako Surabaya, Indonesia. Selanjutnya ada desain penelitian. Tadi udah aku jelasin ya terkait desain atau metode penelitian yang diambilnya. Data pengamatan kemudian dianalisis menggunakan analisis varians atau ANOVA. Nah, kita mulai ke persiapan media tanam nih. Persiapan media tanamnya adalah wadah yang digunakan adalah karung berukuran 45 cm kali 75 cm. Penanaman dengan karung dimaksudkan agar mempermudah pemberian pupuk serta buah yang dihasilkan tidak bersentuhan langsung dengan tanah. Bahan-bahan untuk media tanam terdiri atas tanah dan pupuk kandang kambing dengan perbandingan 1:1. Selanjutnya ada persiapan bibit. Bibit yang digunakan berasal dari anakan tanaman induk yang sehat. Selanjutnya, media tanam bibit stroberi disiram dengan air terlebih dahulu hingga kapasitas lapang. Bibit yang telah dipisahkan dari induknya lengkap dengan akar akan ditanam dengan lubang tanam yang telah disediakan. Bibit diletakkan tepat di tengah lubang tanam dalam posisi tegak, kemudian ditimbun hingga mencapai bagian pangkal batang dengan menggunakan media tanam sambil dipadatkan. Selanjutnya, kita ke proses pemupukannya nih teman-teman. Proses pemupukan ini berdasar berupa pupuk kandang kambing dilakukan bersamaan dengan pengisian wadah tanaman seminggu sebelum penanaman. 2 minggu setelah tanam atau MST, dilakukan pemupukan grain K pupuk daun sesuai perlakuan masing-masing. Pemupukan dilakukan dengan cara mencepatkan larutan pupuk ke daun tanaman. Volume larutan pupuk daun yang diberikan adalah 250 ml per 250 ml per tanaman. Pemupukan dilakukan pada pagi hari. Pemupukan diberhentikan ketika tanam atau tanaman telah menghasilkan buah. Jadi pas tanaman yang udah menghasilkan buah itu udah nggak lagi dipupuk ya teman-teman. Selanjutnya ada proses pemeliharaan. Ini proses yang cukup penting ya ketika kita memelihara sebuah tanaman atau banyak banget tanaman. Itu pemeliharaan yang dilakukan meliputi penyulaman, penyiangan, pemangkasan, dan penyiraman. Penyulaman dilakukannya ketika tanaman berumur 15 hari setelah tanam. Tanaman yang disulam adalah tanaman yang mati atau abnormal, tumbuhnya tuh abnormal gitu. Penyiangan dilakukan jika terdapat gulma di antara barisan tanaman stroberi karena bisa mengganggu pertumbuhan dari tanaman stroberi, teman-teman. Tanaman yang terlalu rimbun dan terlalu banyak daun dipangkas. Penyiraman dilakukan 2 kali 1 hari dan dilakukan sampai tanaman berumur 2 MST. Selanjutnya, frekuensi penyiraman dikurangi dan disesuaikan dengan keadaan tanaman, sehingga media tanam tidak mengering. Selanjutnya, kita fokus kepada proses panen. Proses panen yaitu tanaman stroberi berasal dari anakan mulai berbunga ketika berumur 2 bulan setelah tanam. Ciri-ciri dan umur panen antara lain adalah buah sudah agak kenyal dan empuk, berwarna dominan merah atau kuning kemerahan. Panen dilakukan dengan menggunting bagian tangkai bunga dan kelepaknya. Selanjutnya, aku bakal bahas ke hasil dan pembahasannya dari jurnal tersebut ya, teman-teman. Yang pertama itu ada interaksi antara varietas dan konsentrasi pupuk terhadap pertumbuhan tanaman stroberi. Ini berpengaruh juga nih sama tinggi tanaman. Terus aku bakal tunjukin tabel 1 terkait tinggi tanaman dan tabel 2 terkait jumlah daun dari tanaman stroberi. Nah, ini kita bisa melihat ya perbedaan tabel tinggi tanaman berbagai macam varietas dengan unsur-unsur
hara makro yang tersimpan di dalamnya, mulai dari tabel jumlah daun helai tanaman stroberi dan tinggi tanamannya. Dan ini terkait tabel 3 pengaruh varietas terhadap parameter pengamatan produksi tanaman stroberi. Ini dia. Dan aku bakal fokus ke pupuk Grain K yang diberikan. Jadi hasil dari pupuk Grain K ini menunjukkan bahwa semakin tinggi dosis pupuk Grain K yang diberikan ke tanaman menyebabkan kandungan hara dapat diserap tanaman semakin banyak. Olehnya itu, metabolisme tanaman menjadi lebih baik. Hal ini sesuai yang tertera pada informasi brosur pupuk Grain K yang menyatakan bahwa pupuk Grain K mengandung hara K yang tinggi, yakni sekitar 46% serta 13% N, dan unsur mikro yang dapat menambah hasil panen dan memperbaiki kualitas pupuk majemuk Grain K. Selanjutnya, karena merupakan pupuk majemuk, Grain K juga dapat mensuplai unsur hara makro dan mikro dengan kandungan unsur hara K yang lebih banyak, yang berfungsi dalam merangsang pertumbuhan tanaman. Unsur K yang diberikan dapat memenuhi ketersediaan yang diberikan atau dibutuhkan tanaman, sehingga proses metabolisme sel dapat berjalan lebih lancar. Dan Garner, Pierce, dan Michel pada tahun 1991 dalam jurnal menyatakan bahwa unsur K di samping berperan dalam membantu proses fisiologis dan metabolisme, unsur ini juga dapat mempengaruhi penyerapan unsur hara lain. Dan kesimpulannya, perlakuan varietas California dengan pemberian pupuk daun konsentrasi 10 GL-1 air menghasilkan interaksi terbaik pada parameter tinggi tanaman 12,4 cm. Dan sedangkan jumlah daun tanaman stroberi dengan 15,42 helai, sedangkan untuk perlakuan varietas California menunjukkan respon terbaik terhadap jumlah bunga, diameter buah, dan bobot tanaman atau buah tanaman stroberi. Sementara itu, pupuk daun konsentrasi 10 GL-1 air menunjukkan hasil terbaik pada parameter diameter dan bobot buah tanaman stroberi. Maka dari itu, kita bisa lihat ya, di sini banyak peran-peran yang berpengaruh dalam unsur hara makro, unsur hara mikro, khususnya unsur K dan unsur N yang menjadi concern utama dalam pembahasan aku pada video kali ini. Semoga teman-teman bisa mengerti dan menangkap terkait proses dari penyerapan dan macam-macam dari unsur hara yang udah aku jelasin sebelumnya. Sekian hasil video dari saya, di mana saya sudah menjelaskan terkait 2 jurnal tersebut. Semoga dari video ini bisa bermanfaat bagi siapapun yang mendengarkannya, dan penjelasan dari saya dapat dimengerti dan mudah untuk dipahami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam pengucapan atau kekeliruan informasi. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi bahan koreksi untuk saya ke depannya. Saya Zahra Bilbina Bilkis dengan NIM 0201248822. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.